Tarbiyah Ma'rifatul Quran. Yang pertama ada mengenal Al-Quran. Apa itu definisi Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana kitab Taurat, Injil dan Zabar diturunkan kepada nabi-nabi sebagai baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan rujukan asal kepada risalah Islam. Barang siapa yang tidak merujuk Al-Quran, bermakna dia jauh dari panduan dan rujukan Islam. Al-Quran merupakan kalam Allah. Itu adalah mukjizat yang sangat hebat, tetap dan kekal. Walaupun melewati peredaran zaman, mukjizat yang menjabar jin dan juga manusia. Dan Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 15 yang berbunyi, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, yang kedua ada mukjizat. Mukjizat berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Lawan dari kudrah lawadu, yakni potensi, power, kemampuan. Apabila mukjizat muncul, maka nampaklah muzi, sesuatu yang melepaskan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang luar biasa untuk membuktikan kenabian kerasulan seseorang disertai dengan tantangan pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulan selamat dari perlawanannya. Nah, yang ketiga diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, yang keempat, diriwayatkan secara mutawat setiap kali Rasulullah menerima wahyu yang beberapa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruhnya kutab, penulis wahyu, untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Nah, yang kelima, membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakan dari hadis qudsi, bak dan dalam sholat maupun di luar sholat. Yang selanjutnya kita akan membahas Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Apa sih Asmaul Quran? Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan masing-masing. Nah, nama-nama Al-Quran terdiri dari 11, yakni yang pertama ada Alkitab, kitab atau buku. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kedua ada Al-Huda, petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hidden, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan dengan benar. Nah, yang ketiga ada Al-Furqan, pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda dari hal dan batil, antara petunjuk, kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan selanjutnya atau sebelumnya. Nah, yang keempat ada Ar-Rahman, rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Nah, yang kelima ada An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, menenggelamkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah kepada cahaya iman atau manusia. Yang keenam ada Ar-Ruh, roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Ash-Shakar dalam Jubadut Tafsir karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Dalam tafsir jejak lain disebutkan kata ruhan, dia adalah
Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu manusia. Yang kedelapan ada Al-Haq, kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah. Dan Muhammad SAW menguraikan tentang Rasul-Rasul zaman dahulu dan dakwah mereka. Nah, yang kedelapan ada Asyifa atau obat. Al-Quran disebut Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Kesembilan ada Abayan atau penjelasan. Nah, ini Al-Quran disebut Abayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan, serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum tentang ketauhid dan kisah-kisah budi yang baik, ilmu pengetahuan, janji Allah, dan ancaman hukum yang menjadi pedoman bagi manusia dan kehidupan di dunia dan akhirat. Nah, yang ke-10 ada Al-Mau'idah, pelajaran. Nah, Al-Quran disebut Al-Mau'idah karena Al-Quran mengandung pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Nah, yang ke-11 ada Az-Zikir, yakni pemberi peringatan. Al-Quran disebut Az-Zikir karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang memperbaiki akhlak dan amal manusia. Nah, selanjutnya ada Makatul Quran, yakni kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah Kitabun Naba'il wa Akbar, kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Al-Quran memberitakan kisah para nabi dan rasul terdahulu, Adam, Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, dan lain-lain, agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, Al-Quran memberitahukan kejadian-kejadian yang akan datang. Sebagai contoh, pada masa Nabi Muhammad SAW, turun ayat tentang kemenangan bangsa Romawi setelah sebelumnya mengalami kekalahan. Nah, yang kedua, Al-Quran adalah Kitabul Jihad, kitab jihad. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darimi, jihad dalam ayat ini bukan berarti memerangi orang kafir saja, melainkan juga berarti mempertahankan agama, memberantas kezaliman, dan yang terutama telah menganjurkan berbuat yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang munkar, memerangi hawa dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga adalah Al-Quran adalah Kitabul Tarbiyah, kitab pendidikan. Al-Quran memuat kisah-kisah penuh hikmah yang mengandung banyak pelajaran. Selain kisah para nabi dan rasul, Al-Quran pun memuat kisah-kisah orang soleh seperti Luqman, Ashabul Kahfi, Taud, Zulkarnain, Maryam, Aisyah, dan lain-lain. Dan kisah-kisah tersebut dan juga ayat-ayatnya secara umum kita dapat menyimpulkan mahjad Qurani dalam tarbiyah. Nah, Al-Quran adalah mizhayul hayah, pedoman hidup. Al-Qurtubi berkata dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni di dalam Al-Hawd Al-Mahfud, karena sesungguhnya Allah sudah menetapkan yang akan terjadi, atau yang dimaksud yakni di dalam Al-Quran, yaitu kami tidak meninggalkan sesuatu pun dari perkara-perkara agama, kecuali kami menunjukkannya di dalam Al-Quran, baik penjelasan yang sudah gamblang atau global, yang penjelasannya bisa didapatkan dari Rasulullah SAW, atau dengan ijma atau iqyas berdasarkan nas Al-Quran juz 6 halaman 420. Nah, yang selanjutnya Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Yang pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang keempat, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Yang kelima, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang selanjutnya adalah tuntunan iman kepada Al-Quran. Iman kepada Al-Quran, setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman adalah iman kepada kitab Allah yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Mengimani kitab Allah ini, Al-Quran, bukannya tanpa konsekuensi bagi seorang muslim.
Adapun konsekuensinya dari iman kepada Al-Quran ini adalah dengan mengkerabi Al-Quran, mendidik diri dengannya, tunduk menerima hukum-hukumnya, menyeru orang kepadanya, menegakkan di bumi Allah. Nah, tuntunan kepada Al-Quran ini ada 4. Yang pertama, mentarbiahkan diri kepada Al-Quran, menerima dan tunduk kepada hukum-hukumnya, menyeru orang kepadanya, matawul fil aldi, menegakkan di bumi.